Kudus adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Kudus Kota, yang terletak di jalur pesisir utara Laut Jawa, yang berada di antara kota Semarang dan kota Surabaya. Kudus dikenal sebagai penghasil rokok, kretek, terbesar di Jawa Tengah, dan juga dikenal sebagai kota santri. Kabupaten ini adalah pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua makam wali Sunan, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Di sebagian wilayah utara berdiri sebuah gunung, yaitu Gunung Muria, dengan puncak-puncak Saptorenggo, 1,612 meter dpl, puncak Rahtau, 1,41 meter dpl, dan puncak Argo Jembangan, 1,410 meter dpl. Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus dibelah oleh Sungai Gelis di bagian tengah sehingga terdapat istilah Kudus Barat dan Kudus Timur. Kabupaten Kudus adalah kabupaten dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah, namun menjadi kabupaten terkaya di Jawa Tengah dengan pendapatan per kapita mencapai 100 juta lebih. Kudus awalnya nama daerah di tepi Sungai Gelis, dan salah satu wilayah di Pulau Muria. Dahulu daerah Kudus bernama Tajuk, disebut Tajuk karena di daerah tersebut terdapat banyak tajuk. Tajuk merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai tujuan keramat. Tajuk dahulunya dijadikan tempat bersembahyang warga Hindu di daerah tersebut. Dengan demikian Tajuk dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan tertentu. Sunan Kudus mendekati warga Tajuk dengan membuat struktur atas Menara Kudus yang berbentuk tajuk. Warga hidup dari bertani, membuat batu bata, menangkap ikan, dan berdagang. Setelah kedatangan Sunan Kudus, kota itu dikenal sebagai Al-Quds yang berarti Kudus. Kota Tajuk memang sudah lama menjadi kota perdagangan, tetapi karena posisinya agak jauh dari Selat Muria, tidak ada pelabuhan besar di kota Tajuk. Hanya pelabuhan transit, yang nanti akan transit lagi ke pelabuhan Tanjung Karang di tepi Selat Muria. Pada saat itu, Selat Muria masih dalam dan lebar, sebagai jalan pintas perdagangan. Pedagang dari Timur Tengah, Tiongkok, dan pedagang antar pulau dari sejumlah daerah di Nusantara berdagang kain, barang pecah belah, dan hasil pertanian di Tajuk, tepatnya di pelabuhan Tanjung Karang. Warga Tajuk juga terinspirasi filosofi yang dihidupi Sunan Kudus, Gus Jigang. Gus berarti bagus, Ji berarti mengaji, dan Gang berarti berdagang. Melalui filosofi itu, Sunan Kudus menuntun masyarakat menjadi orang berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berdagang. Dari pembawaan lewat sarana perdagangan dan semangat, Gus Jigang, itulah masyarakat Kudus mengenal dan mampu membaca peluang usaha. Dua di antaranya usaha batik dan jenang. Berdirinya Masjid Menara Kudus sebagai hari jadi Kabupaten Kudus. Masjid Menara Kudus tidak lepas dari peran Sunan Kudus sebagai pendiri dan pemrakarsa. Sebagaimana para wali songo yang lainnya, Sunan Kudus memiliki cara yang amat bijaksana dalam dakwahnya. Di antaranya, dia mampu melakukan adaptasi dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dengan mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Pencampuran budaya Hindu dan Buddha dalam dakwah yang dilakukan Sunan Kudus, salah satunya dapat kita lihat pada Masjid Menara Kudus ini. Sebenarnya, banyak orang salah paham dengan Menara Kudus. Masyarakat berpikir bahwa Menara Kudus dibangun bersama dengan Masjid Menara Kudus, padahal tidak. Menara Kudus sudah ada dari zaman Hindu-Buddha, dan umurnya jauh lebih tua dari Masjid Menara Kudus. Kini, kejayaan dan kemakmuran kota Kudus karena perdagangan, terulang lagi karena industri, dan posisi Kudus yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan Jawa. Jakfar Shadiq, Sunan Kudus, tidak menghilangkan makna kekeramatan dan kesucian kota Tajuk. Terbukti Jakfar Shadiq, Sunan Kudus, menamai kota tersebut dengan nama kota Kudus berasal dari bahasa Arab yang berarti suci. Kudus bukan satu-satunya kabupaten yang menyandang nama Arab di tanah Jawa, karena Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal juga berasal dari bahasa Arab. Pada mulanya Sunan Kudus yang sedang mencari ilmu di Arab, tepatnya di Palestina, di kota Yerusalem menghadapi sebuah wabah, lalu ditugaskan pemimpin daerah itu untuk menghentikannya, dan berhasil memusnahkan wabah tersebut. Atas nama balas budi, pemimpin daerah itu memberi tanah kepada dia, tetapi dia menolak. Sunan Kudus lebih suka membina tanah di tanah Jawa, lalu pemimpin daerah itu memberi sebuah piagam batu,
sebagai tanda hadiah kepemilikan tanah. Setelah pulang ke Jawa, Sunan Kudus berdakwah di kota Tajuk, nama kota Kudus sebelum Islam, lalu berdakwah, dan membangun masjid di sana. Kini masjid itu dikenal sebagai Masjid Menara Kudus.